Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI Ekonomi tahun 2016. Sebelumnya, ini merupakan pembahasan dari apa yang saya dapat selama 3 tahun belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi dan mohon dikasih tahu. Thank you. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini yang ditanya adalah elastisitas, maka kita bisa pakai rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Maka kita akan dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu 50 per delta P-nya adalah 5.000 dikali P1-nya 15.000 dikali Q1-nya adalah 200. Kalau kita coret semua, maka akan ketemu 15 bagi 20 yang berarti 3/4 atau 0,75. Dengan itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah barang inelastis. Inelastis sempurna adalah dia yang tegak lurus, seperti ini kurvanya, E sama dengan 0. Terus kalau elastis uniter, dia sama dengan 1. Kalau elastis itu dia lebih dari 1. Kalau elastis sempurna, itu nilainya tak terhingga. Oke, terus yang kedua, si Arman memperoleh tambahan uang saku, yang berarti adalah kita bisa asumsikan bahwa pendapatannya meningkat gitu. Nah, di sini adalah ada namanya ceteris paribus. Itu faktor lain dianggap tetap. Jadi, contohnya adalah harga barangnya dianggap tetap. Harga barangnya tidak berubah, jumlah barangnya tidak berubah, tidak mempengaruhi permintaan penawaran. Nah, terus karena pendapatannya si Arman nambah, yang tadinya biasanya dia konsumsi sekian barang, dia akhirnya jadi konsumsi bisa lebih banyak barang. Maka jawabannya adalah C. Kenapa nggak A? Pilihan konsumsi menjadi lebih banyak dari dulu, pilihan konsumsinya banyak gitu. Nah, terus garis anggaran itu dia harusnya bergeser ke kanan kalau pendapatannya bertambah. Terus tingkat kepuasan Arman tidak berubah, pasti berubah dong. Toh yang dikonsumsi juga makin banyak. Jumlah konsumsinya tetap nggak mungkin, karena jumlah konsumsinya berubah karena pendapatannya dia bertambah. Gitu. Terus lanjut ke nomor 3, berikut pernyataan yang benar mengenai biaya produksi kecuali biaya total akan bertambah apabila output produksi bertambah. Ya, betul dong. Karena biaya total itu didapat dari total cost adalah variable cost ditambah fixed cost. Variable cost itu dipengaruhi oleh output produksi. Terus biaya marginal awalnya turun kemudian naik seiring peningkatan jumlah output. Ya, betul dong. Terus biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Ini tadi ya, yang ini. Makanya benar. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah saat output berubah. Ya, betul. Dan berarti yang biaya tetap rata-rata akan terus bertambah seiring penambahan output itu salah. Yang benar adalah biaya tetap rata-rata akan selalu menurun, bukan bertambah, tapi menurun. Oke, lanjut ke kurva ini. Mana grafik di atas yang menunjukkan upaya perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik? Monopolistik itu jelas-jelas yang ini, yang A. B ini karena kita lihat ini berarti dia pasar persaingan sempurna. Terus kalau yang ini dia adalah pasar oligopoli. Ini adalah pasar monopoli. Kalau yang ini saya kurang tahu ini pasar apa. Gitu. Jadi jawabannya adalah gambar yang A. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah sebagai berikut kecuali. Berarti yang enggak ya. Pendapatan rumah tangga jelas dong. Semakin tinggi pendapatannya berarti konsumsinya akan berpengaruh. Bisa makin banyak gitu. Terus tingkat bunga. Tingkat bunga iya dong. Kalau misalnya tingkat bunganya tinggi, suku bunga bank tinggi, berarti orang nggak mau belanja banyak. Kayak dia mau nabung aja gitu. Ekspektasi di masa depan juga iya mempengaruhi.
Karena misalnya di masa depan ada barang yang akan dibutuhkan gitu, jadi dia udah mengekspektasi duluan. Terus tersedianya program dana pensiun, jelas meningkatkan konsumsi, toh kebutuhannya ketika dia sudah selesai bekerja gitu, ketika tidak bekerja akan terjamin. Yang benar, yang salah adalah struktur pasar. Kenapa? Karena struktur pasar sudah terbentuk konsumsinya dari dulu gitu. Tidak ada pengaruhnya. Oke, terus ini adalah tentang inflasi. Ada kebijakan fiskal kontraktif. Berarti kalau kontraktif itu dia menghemat kata kuncinya. Lawannya kontraktif adalah ekspansif. Yang artinya stimulus. Seperti karena lagi COVID gitu ya, jadi pemerintah memberikan stimulus gitu. Dia mengeluarkan uang lebih banyak untuk belanja. Oke, menyebabkan begitu dia menghemat, berarti yang dihemat adalah menghemat belanja dong. Karena belanjanya dihemat, berarti permintaannya akan menurun. Bukan permintaan perusahaan, bukan permintaan rumah tangga. Jadi permintaan agregat adalah jumlah permintaan pada tingkat harga tertentu. Oke, lanjut lagi. Kemakmuran masyarakat suatu negara dapat dilihat berdasarkan besarnya, pasti jelas, pendapatan per kapita. Oke, perusahaan Naruto bidang advertising, perusahaan menerima iklan, berarti iklannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan nilainya 48 juta. Berarti kita bisa ngitung bahwa satu kali iklan sama dengan 48 bagi 6 berarti 8 juta ya. Nah, ini kan bicara tentang jurnal penyesuaian setiap tanggal 31 ya. Berarti kalau tanggal 31 dia udah 1, 2, 3, 4. Berarti harusnya ini bukan 24. Ini jelas salah. Tapi yang benar harusnya 32 juta. Karena apa? Karena salah. Karena pendapatan iklan tanggal 31 Desember sudah harus diakui. Oke, lanjut ke nomor 9. Perusahaan dagang pelangi menyusun laporan keuangan. Yang ditanya adalah persediaan akhir. Berarti kalau persediaan akhir itu adalah persediaan barang yang ada, yang siap untuk dijual, ditambah beli barang, dikurangin retur, kurang diskon gitu kan, ditambah biaya transportasi, berarti beban angkut, terus dikurang penjualannya berapa. Nah, sehingga nanti kita bisa ketemu persediaan akhirnya berapa. Jadi kita ngitung dulu ya, ini persediaan sebesar ini adalah persediaan awal, berarti 20, terus ditambah pembelian 60, berarti 80, potongannya ada 2, ada retur, ada potongan, berarti dikurang 3, berarti tinggal 77, terus ditambah biaya transportasi, berarti beban angkut, berarti 77 ditambah 8. 5, berarti 85 dikurang penjualannya sebesar 70. Jadi kalau kita kurang adalah 15 juta. Itu yang B ya. Oke, sekarang ini masuk ke soal sebab akibat. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Logikanya kan begini. Ini quantity, ini price. Kurva permintaan berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu dia bergeser ke kanan. Berarti saya bisa gambarkan dia ke sini. Nah, itu karena kenaikan pendapatan tadi ya. Nah, ini kan begini kurvanya. Jadi misalnya dengan harga misalnya 10, orang cuma misalnya mau 5, tapi dengan harga 10 dia bergeser ke kanan, orang jadi maunya 8. Nah, berarti kenaikan pendapatan bergeser kurva permintaan suatu barang ke kanan itu betul. Karena tadinya dengan harga 10 orang cuma mau 5, jadi tiba-tiba nambah tuh jadi 8 karena pendapatannya naik gitu. Nah, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga
Nah, kenaikan pendapatan konsumen iya, tapi harga barang itu sendiri enggak. Dia berpengaruh pada pergerakan, bukan pergeseran. Jadi ini adalah benar dan ini adalah salah. Oke, industri semen terdiri dari beberapa perusahaan besar yang bersaing dengan ketat. Nah, ini disebut dengan oligopoli. Karena ada beberapa perusahaan, tapi barang yang dijualnya cuma satu. Nah, di sini kan benar ada oligopoli, terus barangnya yang dihasilkan hampir serupa. Nah, dia biasanya dengan strateginya iklan. Makanya ini benar, benar, dan ini berhubungan. Oke, lanjut. Kasus gagal bayar transaksi saham PT Sekawan Inti Pratama menjadi tugas otoritas jasa keuangan. Iya, betul. Ini betul. Pengawasan dan terhadap jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, institusi keuangan non-bank, tugas dari Bank Indonesia. Ini salah. Yang benar adalah tugas dari OJK. Bank Indonesia mengawas juga nggak? Iya, Bank Indonesia itu mengawas khusus perbankan. Selain itu, dia juga bertugas menjaga kestabilan rupiah ya dengan beberapa kebijakan moneternya. Oke, lanjut lagi nomor 13. Produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut. Oke, berarti logikanya adalah produsen akan menghasilkan barang ketika kondisinya seperti apa gitu kan. Anggaran produksi lebih besar dibandingkan harga total dari kedua faktor produksi. Jelas dong? Iya. Karena apa? Karena modalnya produsen tuh lebih besar daripada biaya biaya produksi yang harus dia keluarkan gitu. Kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Iya, itu artinya titik keseimbangan. Terus harga kedua faktor produksi pada kondisi paling murah. Ya jelas iya dong. Terus perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan output marginalnya. Ini salah. Berarti jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3. Keseimbangan jangka panjang pada persaingan sempurna terjadi pada saat keuntungan yang diperoleh mencapai pada nilai maksimalnya enggak, karena dia akan mencapai laba normal. Kalau pasar persaingan sempurna, kan kurvanya jelas begini ya. Perusahaan sudah mencapai kapasitas produksinya enggak. Tidak ada perusahaan yang ingin keluar pasar enggak. Tidak perusahaan memperoleh laba ekonomi sebesar 0. Ya, berarti jawabannya hanya yang 4. Terakhir nomor 15. Ini ada teorinya. Kalau nggak salah Adam Smith dan David Ricardo. Ada mutlak dan komparatif. Itu sama aja. Mutlak itu absolut. Terus kalau komparatif kan komparatif itu sama aja gitu ya. Nah, maksudnya apa? Kalau absolut, absolut itu apa? Absolut itu dia unggul di satu hanya bisa memproduksi satu jenis barang gitu. Tapi kalau komparatif itu perbandingan. Misalnya gimana? Misalnya Indonesia, kita pakai contoh soal aja ya. Indonesia unggul dalam memproduksi beras dibanding Jerman. Jerman lebih unggul memproduksi mobil. Nah, ini kan jelas-jelas satu jenis nih. Indonesia cuma beras, Jerman cuma mobil gitu. Makanya ini disebut dengan absolut atau mutlak. Berarti 1-3 ya. Jadi kalau komparatif itu dia lebih ke misalnya Indonesia dia bisa bikin tekstil, bisa bikin beras. Tapi yang paling unggulnya beras. Nah, terus negara Jepang, dia bisa bikin beras, dia bisa bikin tekstil. Tapi yang paling unggulnya dia adalah tekstilnya. Jadi gitu, itu keunggulan komparatif. Sekian untuk pembahasan ekonomi tahun 2016 yang simak UI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Good luck!